Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mari berikan sorak-sorai yang besar buat Allah kita. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati siap kita mau datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi hanya karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kesukaan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa setiap hati kami dan kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mari Tuhan, melalui Allah Roh Kudus, Engkau yang sertai setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya saat kami memuji dan memuliakan Engkau, hadirat-Mu turun. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami percaya, kami terlebih percaya Engkau yang bertahta di atas semua pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, pulang lepas dari tempat ini, kami membawa kekuatan baru, sukacita yang baru Tuhan, yang tidak akan tergantikan oleh apapun yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, hadir beracara di tengah-tengah kami. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik, hanya demi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, mari semua jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama katakan, amin. Mari beri sorak-sorai yang besar buat Allah kita. Mari persiapkan hatimu bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bawa yang terbaik. Takkan pernah ku
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari bawa setiap hatimu, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, yang terbaik dalam hidupku. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari naikkan syukurmu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Yes Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bawa persembahanmu yang terbaik. Kami bawa siap pujian kami yang terbaik Tuhan dari hati kami, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, oh terimalah korban syukurku ini. Yes Tuhan, yang mengalir di hati. Kau mempersembahkan yang terbaik sebagai persembahan. Mari lebih nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yes, kami terlebih bersyukur Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari angkat tanganmu, bawa syukurmu, takkan pernah ku bawa, sebab hanya Dia yang layak disembah. Kami tinggikan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu.
hati kami yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Sudah Dia yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang besar. Sembah Tuhan, sembah namanya, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima segala pujian. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia, sebab Kau Allah yang besar. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari lebih-lebih sembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh, ya Tuhan, Kau Allah yang besar. Mari sama-sama segenap pujikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari semua Tuhan nyatakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Yes Tuhan, namamu, kuasa-Mu kekal, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari nama Tuhan nyatakan puji-Mu. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, sebab namanya yang mulia. Mari sembah Tuhan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Mari sekali lagi naikkan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, sebab Dialah yang besar, haleluya, Kau mulia. Yes Tuhan, kuasa-Mu, 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 kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik hanya bagi Allah kita. Yes Tuhan, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dahsyat lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus mari segenap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Amin. Mari berikan salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik luar biasa.
Mari segenap umat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Allah, sorakan lebih dahsyat. Biar segala yang bernafas, bumi dan surga menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita mau pujikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yes Tuhan. Mari sama-sama pujikan lebih dahsyat. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sama-sama, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari lebih lagi puji Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, yes, Kau yang ku sembah Tuhan, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita, sebab kasih-Nya tidak berkesudahan dan firman-Nya ya dan amin. Mari kita mau katakan bersama, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari katakan, haleluya, amin, haleluya. Yang wanita saja katakan, yang wanita, haleluya, amin, haleluya. Biar yang wanita memuji nama Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin. Sekarang yang pria katakan, haleluya. Ayo bapak-bapak jangan mau kalah memuji Tuhan. Amin, haleluya, amin, haleluya. Mari bisa berkatakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Berikan suara-suara lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Amin. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan baru. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Mari segenap umat Tuhan yang percaya dan siap memuji lebih lagi, sorakan haleluya. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Allah kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah
ragu, karena siapa saudara bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama serukan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Tuhan, sebab kemenangan kami hanya peroleh daripada-Mu. Mari lebih katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan buat hadapi segala tantangan. hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu Karena siapa saudara? Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari lebih lagi bersyukur, sorakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya dalam nama Yesus ada pengharapan. Mari katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Tuhan, Dalam namanya ada pengharapan baru. ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab dalam nama-Mu ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lebih lagi katakan dengan imanmu. Dalam namanya Ada pengharapan. ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Yes Tuhan, hanya dalam nama-Mu ada pengharapan baru Tuhan. Sebab iman kami tidak akan goyah Tuhan. Kami ingin terus bersama-sama dengan Engkau. Menaruh setiap harapan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang jahat. Yang pasti mencelakakan setiap kami. Tapi jalan-jalan-Mu Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Kami ingin lebih lagi berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan.
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Mari bersama katakan dari hatimu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Kau Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami lebih sembah Kau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Yesus Tuhan. Harapan dalam hidupku. Mari naikkan lagi senap hatimu, kayak mau dekat Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sanggup Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, sini seruan iman kami Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Mari pegang setiap hidup kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih lagi katu sembah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas
lepaskan. Kaulah harapan. Dan mari lebih lagi sembah Tuhan. Mari nyatakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ku beri kekuatan. Yes, Lord. Sembah Dia, sembah Dia. Allah yang hidup. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang bertahta di surga maupun di bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan di luar sana ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu saja kepada kami. Jika sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang akan kami dengar ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau ada di depan kami, Kau ada di samping kami Tuhan, Kau memenuhi ruangan ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, mampukan hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat video kesaksian terlebih dahulu. Silakan. Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya Bu Dinda Sumari. Saya seorang PNS dan pada tahun 2017 saya ditempatkan di bidang yang menurut saya itu sangat banyak rezekinya lah. Meskipun kantor saya itu termasuk kantor yang kecil, tetapi di bidang itu saya senang dengan pekerjaannya dan berkatnya juga lumayan. Tetapi pada Januari 2025 saya dipindah dari bidang itu. Jadi saya agak gimana gitu ya, karena dalam tanda kutip biasa enak, terus dipindah ke yang kurang enak gitu kan. Tetapi di bidang yang baru saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi PTK, istilahnya pejabat teknis kegiatan yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan. Nah, suatu saat atasan saya ini ada kegiatan dan dia inginnya mendapatkan pembayaran 100%. Tetapi aturannya sebenarnya tidak 100%, hanya 30%. Nah, saya sudah diberitahu teman-teman saya
sebaiknya tidak perlu sebenarnya memberikan pemahaman kepada pimpinan, karena percuma nanti kiranya minteri pimpinan gitu kan. Tetapi saya hanya bergumul dalam doa, Tuhan tolong gimana ya, kalau saya keluarkan anggaran 100%, saya salah sebagai ini penanggung jawab kegiatan. Tapi kalau saya keluarkan 30% nanti tidak nurut pimpinan gitu. Nah, dalam doa saya itu saya mencari bukti-bukti yang pernah saya alami di bidang yang lama, kalau itu dikeluarkan 100% menjadi temuan gitu kan. Jadi saya sambil mencari itu, nah ketika mencari dokumen itu ketemu, dan ketika sudah ketemu saya tunjukkan ke teman saya, mau saya tunjukkan bahwa ini loh nanti jadi temuan. Tetapi malah saya sudah dengar dari teman saya bahwa ternyata pimpinan saya yang tadinya minta 100% akhirnya mau cuma 30%. Dalam hati saya heran, loh saya belum sampai berbicara sesuatu apapun, belum sempat ketemu untuk meluruskan ini, tapi kok sudah mau. Nah ini saya bersyukur sekali bahwa saya tidak harus berkonfrontasi dengan pimpinan. Tuhan yang mengubahkan hati pimpinan saya sehingga mau mengikuti aturan. Itu yang pertama, Bapak Ibu, saya ditolong Tuhan sehingga tidak harus berkonfrontasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketika saya dipindah dengan rasanya hati saya ini gimana gitu, biasa enak terus sekarang jadi kurang enak gitu ya. Siapa yang tahu Pak Ibu? Pada akhir Januari ada instruksi Presiden tentang efisiensi. Saya dipindah 15 Januari dan di tanggal 13 Februari itu ada surat bahwa anggaran yang dari kementerian itu tidak diturunkan lagi. Ketika saya membaca surat itu, saya langsung bilang kepada Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Apa yang selama ini saya istilahnya gondeli gitu, ternyata sudah dijauhkan, istilahnya tidak diberikan lagi oleh Tuhan. Sehingga kalau misalkan saya tetap di bidang itu, ya tidak ada apa-apa. Yang semula saya menganggap bahwa itu banyak rezekinya, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan itulah keajaiban Tuhan ya. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika saya istilahnya berat dengan sesuatu, tapi ternyata itu sudah tidak ada sama sekali. Dan sampai teman-teman saya mengatakan, orangnya pindah kok ya anggarannya ikut pergi gitu. Nah inilah Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tidak mampu memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu lebih jauh lagi yang akan terjadi. Sehingga ketika kita menerima apapun dari yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun menurut kita tidak baik, tetapi ujungnya nanti kita akan tahu bahwa semua rencana Tuhan itu baik adanya. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan saya, membela saya di dalam pekerjaan saya, sehingga sampai saat ini saya tetap merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi saya dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan pekerjaan saya. Demikian Bapak Ibu kesaksian yang saya ingin sampaikan, kiranya juga dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Namamu, Yesus. Ya, demikian video kesaksiannya. Saya mau nyapa Bapak Ibu dulu sekalian. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saya kembali mendapatkan kesempatan ditugaskan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk menyampaikan firman pada ibadah pagi ini. Sebagai pengawalan, biasanya saya mengucapkan atau menyampaikan sebuah pantun. Mbok Siti jualan jamu, biasanya jualan di perempatan. Jangan siakan hati dan pikiranmu, tetapi isilah dengan firman Tuhan. Silakan sambil disiapkan PowerPoint saya. Nah, di sini kita sudah lihat Bapak Ibu sekalian,
Judulnya Fakta Maut. Wes, judulnya mengerikan. Judulnya penuh dengan tanda tanya, membuat penasaran. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, kita mau bedah dulu. Sebenarnya maut itu apa sih? Kalau sering kan kita dengar maut, maut, maut. Sekarang kita akan bedah terlebih dahulu. Next. Nah, ini dia ayatnya. Ayat ini pasti sudah akrab kita baca, kita dengar ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Sudah tidak asing ayat ini. Bahkan dengan tanpa membaca pun kita sudah hafal. Dan ini baru kalimat pertamanya, ada kalimat keduanya dari ayat ini. Tapi kita tidak akan membahas kalimat yang keduanya. Sekarang coba kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 6 ayat 23. 3, 2, 1. Sebab ialah maut. Sudah biasa Bapak Ibu ya, kita baca, kita dengar. Dan sekarang coba Bapak Ibu ucapkan ayat ini tetapi sambil meram, sambil menutup mata. Nanti saya sudah mengucapkan Roma 6 ayat 23, Bapak Ibu ucapkan sambil meram. Siap ya? Roma 6 ayat 23. Nah, ini merupakan ayat hafalan Bapak Ibu. Merupakan ayat kunci. Ayat yang sudah kita hafal bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, tapi ngomong-ngomong maut itu sebenarnya apa? Coba kita klik sekali. Maut itu nasi goreng. Uniknya ya, nasi goreng yang ini nih kalau di Magelang gitu kan disebutnya Magelangan. Itu khusus di kota Magelang. Tapi kalau sudah keluar dari kota Magelang disebutnya nasi mawut. Di Semarang pun disebutnya nasi mawut. Jadi gitu kan kalau misalkan main ke Magelang diajak sama orang Magelang, ayo makan makanan khas Magelang, Magelangan. Apa itu? Saat sudah datang makanannya, walah jebulane nasi goreng mawut. Walah. Ini di Semarang juga ada. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nasi goreng mawut dikatakan. Ini juga sama pada waktu istri saya ini sedang ngidam gitu kan. Kami di Semarang, dan istri saya orang Magelang. Sedang ngidam yang namanya nasi godok Magelangan. Nah ini beda lagi gitu kan. Nasi godok Magelangan. Wah itu nyari di Semarang itu gak ada. Karena menunya ternyata hanya nasi goreng, bakmi Jowo, itu aja yang gak ada. Dan uniknya pun juga ya, warung nasi godoknya harus yang warnanya tenda hijau. Waduh ini udah ngidam ya, mintanya yang tendanya harus warna hijau. Udah kita jalan itu kan. Ini sebenarnya kalau kita malah ngomongin nasi goreng ya. Tapi enggak, kita enggak akan ngomongin nasi goreng, hanya pembukaan saja. Waktu itu ya kami berjalan gitu kan, itu ada tenda warna hijau, biru. Oh enggak mau. Tendanya itu ada warna merah, enggak mau. Pokoknya tenda warna hijau. Wah ini makanya kami juga bingung, jangan-jangan besok anak kami yang jadi anggota parpol. Akhirnya ketemu Bapak Ibu ya, tendanya warna hijau, tapi ya gitu, nasi godok Magelangan enggak ada. Akhirnya request, by request. Langsung istri saya bilang, bumbunya ini, cara tekniknya seperti ini. Wah ini kok malah dia diajarin bakulnya ini. Tekniknya seperti ini, akhirnya ada. Sesuai dengan requestnya. Oke, kembali kita ke topik yang tadi. Pertanyaan yang tadi. Maut itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Ya. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban mungkin? Mungkin dari sayap kanan, ada yang mau jawab? Maut itu apa? Oh, mungkin sayap kiri ada yang mau jawab. Maut itu apa? Mati, oh ya, baik Pak, terima kasih. Jadi maut itu adalah istrinya Pak Paut. Bercanda. Istrinya Paut. Biasanya kan kalau orang nyebut kan Maut tuh, Mama Utami gitu kan. Maut. Itu adalah Maut. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Next. Ini katanya orang-orang lagi ya.
Kalau maut itu kalau wis wedese pol. Pedes pol itu katanya, itu maut. Makanya ada sebutannya ceker setan. Ya, nasi goreng mercon, oseng-oseng mercon dan lain sebagainya sebutannya. Dikatakan, pedesnya maut ini. Next sekali lagi, ada juga ini pada waktu saya kecil gitu kan. Biasanya saya nonton kalau ada atraksi-atraksi yang mungkin membahayakan, sulit dilakukan oleh anak kecil. Nah, itu pada waktu saya pernah nonton motocross pada waktu atraksi melewati gundukan pasir, terbang gitu kan. Maut tenan nih. Apalagi nonton tong setan, maut tenan nih bisa muter-muter gitu kan. Mungkin juga nonton badminton, semesannya maut. Apalagi kalau kemarin nonton Australia versus Indonesia. Siapa yang dongkol Bapak Ibu? Wah itu makanya, enggak tahu lah, no comment saya yang itu. Tendangannya maut. Jadi maut ini bisa dikatakan atau digunakan untuk sebuah atau sesuatu atraksi yang atraktif gitu. Mau tenan tendangannya. Ya. Itu juga Mas David ini biasanya juga main keyboard itu kan. Mas David ini mau tenan mainannya, main keyboardnya. Bisa dengan 20 jari. Wah, ini belum ada Bapak Ibu sekalian. Belum ada yang bisa main keyboard 20 jari, hanya Mas David. Ini bisa masuk rekor muri. Bisa 20 jari, itu bisa dikatakan maut. Sesuatu hal yang atraktif. Mau tenan mainnya. Nah, beberapa pria ya, ini beberapa pria juga yang saya tanya, saya coba lihat situasi mereka dan mengatakan kalau maut itu seperti ini, klik satu kali. Iya, dikatakan maut kalau istri saya itu ngamuk katanya. Itu dikatakan maut. Wah Pak, maut itu kalau sudah istri saya ngamuk. Dikatakan seperti itu. Dan dikatakan begini, wife is wife, istri adalah istri. No matter who you are. Istri adalah istri. Tidak peduli apa siapapun Anda, tidak peduli apapun jabatan Anda. Mau itu kepala cabang ya, mau itu jenderal pun, kalau sudah istri menasihati, kepala cabang pun juga akan tunduk. Haleluya. Jadi seorang jenderal yang bisa menundukkan adalah istrinya. Haleluya. Jadi macam-macam kata orang tentang maut dan itu sah-sah saja dan itu boleh-boleh saja. Orang-orang mengatakan tentang maut, mereka punya definisinya sendiri, mereka punya pengertiannya sendiri, itu sah-sah saja. Dan sekarang next kita akan mencari tahu apa maut itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau tadi kita sudah membaca di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut. Dan dalam bahasa Yunani, kata maut ini dia menggunakan kata thanatos. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab yang bahasa Inggris, untuk kata thanatos ini diterjemahkan dengan kata dead. Mati. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa dalam Alkitab terjemahan baru yang Bapak Ibu baca adalah Alkitab terjemahan baru, bisa dipahami ya maksudnya ya. Alkitab terjemahan baru ini dia tidak menerjemahkan dengan kata kematian. Mengapa kok menggunakan kata maut? Padahal dalam bahasa Inggrisnya adalah death. Ya. Jadi sebab upah dosa ialah mati atau kematian. Seperti tadi kata Bapak yang di belakang. Menggunakan kata death. Sebab upah dosa ialah mati. Diterjemahkan seperti itu, thanatos. Ya. Nah, mengapa seperti itu? Begini uniknya Bapak Ibu sekalian. Uniknya bahasa Indonesia itu menggunakan kata mati. Dan kata dalam bahasa Inggris, dia tidak punya padanan kata yang sesuai dengan maut. Sehingga menggunakan kata death. Padahal ya, maut ini lebih daripada kematian secara fisik. Lebih daripada kematian yang biasa. Lebih maut itu. Lebih daripada kematian yang biasa, kematian fisik secara jasmani.
lebih daripada itu kalau kata mautnya. Tapi dalam bahasa Inggris hanya menggunakan kata death. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nggak pernah menggunakan kata maut ini untuk mengatakan, wah pohon itu maut itu tumbang, sudah pasti dia akan maut. Nggak pernah kita menggunakan kata seperti itu. Pasti kita katakan, oh pohonnya tumbang, pasti pohonnya mati. Betul ya? Karena apa? Kata maut ini lebih daripada sekedar kematian yang biasa. Oh pohonnya tumbang, pohonnya mati. Misalkan juga, oh anjingnya kita mati. Nggak ada mungkin anjingnya kita maut. Mungkin juga kita nepok nyamuk gitu, brak. Oh nyamuknya mengalami maut. Tuh, nggak pernah kita bilang seperti itu. Pasti nyamuknya mati, nyamuknya tidak pernah kita katakan mengalami maut. Jadi artinya maut itu adalah kematian yang berbeda dengan kematian makhluk-makhluk yang lain. Next. Nah kita baca dahulu kesimpulan awal kita. 3, 2, 1. Maut bukan sekedar kematian biasa. Jadi maut ini bukan sekedar kematian yang biasa. Dia nggak bisa dipakai untuk menggambarkan kematian pohon atau kematian binatang. Upah dosa itu maut. Kematian yang mengerikan, kematian yang menakutkan, kematian yang berbeda dengan kematian-kematian yang biasa. Karena maut itu adalah kematian yang kekal. Mungkin coba kita next sekali lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bisa kita baca, di Kenya seorang pria yang mengaku sebagai Yesus ini malah lari ke kantor polisi saat hendak disalib oleh warga. Nah ini adalah Yesus yang takut mengalami maut Bapak Ibu. Ini adalah Yesus yang takut mengalami maut. Dikatakan pada waktu itu, aku adalah Mesias. Seorang pria di Kenya. Aku adalah Mesias, aku bisa melakukan mujizat, aku bisa menyembuhkan, pengikutku banyak. Wah, tapi pintar juga ini jemaatnya. Oh, berarti dia adalah Yesus, berarti kita bisa salibkan dia untuk dia menebus dosa kita semua. Wah, saat mau disalibkan, pria Kenya ini malah lari ke kantor polisi. Coba ngomong ke sebelahnya, Yesus kita bukan Yesus Kenya. Bilang, ngomong ke sebelahnya. Yesus kita bukan Yesus Kenya. Karena Yesus yang kita adalah Yesus yang berani mengalami maut. Nah, sekarang coba disiapkan video yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah sebuah drama Paskah. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di televisi gitu kan, pada setiap Paskah pasti nanti di siangnya akan ada drama Paskah penyalipan. Ya, coba bisa. Ini adalah Yesus yang gagal mengalami maut. Nice. Nah, ini adalah Yesus yang gagal mengalami maut Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau mungkin besok, mungkin GB Lamtera akan juga merayakan Paskah, mungkin ada ide juga nih membuat drama Paskah. Jadi tolong ya, kalau yang milih Tuhan Yesusnya jangan yang lemu. Jadi nanti seperti itu. Jangan juga ngikatnya pakai benang jahit. Itu bisa jatuh kayak gitu, gagal mengalami maut. Kalau mungkin nanti dramanya mungkin diikatnya yang kencang ya. Jangan perlu pakai dipaku juga, itu masih punya keluarga gitu kan yang main drama. Ya, itu kalau kita lihat, kalau sebenarnya ya drama Paskah ini pasti sangat mengharukan ya. Kalau yang benar-benar sangat mengharukan, diiringi dengan nyanyian, kor mungkin, dengan tangisan-tangisan karena memang sangat kalau kita membayangkannya sangat mengerikan ya. Tapi kalau seperti ini juga tadi, Yesus yang gagal mengalami maut. Karena peristiwa penyalipan itu kan pasti mengharukan Bapak Ibu ya. Mungkin next. Nah sekarang kita akan jawab pertanyaan kita kembali lagi yang tadi. Apa yang dikatakan Alkitab tentang maut? Nah di sini ada 4 fakta terkait dengan maut. Maut yang pertama, maut itu punya kekuatan besar.
Jadi namanya maut itu punya kekuatan yang sangat besar. Roma 5 ayat 14. Namun maut berkuasa, dikatakan seperti itu. Maut berkuasa. Jadi maut ini punya kuasa Bapak Ibu. Sejak kapan? Sejak Adam sampai Musa. Ya. Sejak Adam sampai Musa. Coba klik satu kali lagi. Nah, menurut sumber yang saya baca, ya, memang saya sebelum sempat nanya kepada Adam, saya juga belum sempat nanya kepada Musa berapa jaraknya gitu. Tapi menurut sumber yang saya baca, jarak dari Adam sampai Musa itu sekitar 2.500 tahun. Ya. Namun maut berkuasa dari sejak Adam sampai Musa, bahkan juga atas orang-orang yang berdosanya tidak sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Ini menurut Alkitab versi ayat Alkitab yang terbuka. Namun maut berkuasa, dikatakan juga berkuasa 2.500-an tahun. Ini kalau menurut sepengetahuan saya ya, tidak ada kerajaan di muka bumi ini yang berdiri yang mampu merintah selama ini, 2.500-an tahun. Mungkin hanya berapa tahun, berapa ratus tahun. Tapi dikatakan ini maut sampai berjarak 2.500 tahun. Rasanya nggak pernah ada sebuah kerajaan berkuasa dalam kurun waktu yang lamanya seperti ini. Nggak pernah ada. Tapi maut berkuasa. Dalam terjemahan lain, maut memerintah. Terjemahan lain lagi, maut merajalela, maut memerintah. Dia berkuasa selama 2.500 tahun. Bahkan juga atas orang-orang yang berdosanya dikatakan berbeda dengan dosa yang dilakukan Adam. Jadi dengan kata lain maut itu pun masih berkuasa hingga saat ini. Dari Adam sampai Musa dan orang-orang melakukan dosa yang berbeda dengan Adam. Jadi artinya maut masih berkuasa untuk selanjutnya. Maut itu punya kuasa, maut itu punya kekuatan. Next, satu ayat lagi. Nah ini di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Ternyata maut itu punya kerajaan. Dan kepada mereka, kepada maut, diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Jadi maut ini selain punya kerajaan, mereka pun diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 yang ada di bumi. Dengan apa? Dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Karena kalau kita lihat ya, ayat ini berada di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu penuh dengan penggambaran. Nah, kalau kita baca di sini ada dikatakan binatang-binatang buas. Jadi tidak dalam secara harafiah bukan binatang yang asli. Tapi bisa saja ini adalah orang-orang yang jahat yang memiliki sifat seperti binatang buas. Mereka yang akan melakukan pembunuhan, mereka yang akan melakukan pemusnahan, melakukan berbagai hal ya, intimidasi, kekerasan. 1/4 yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Kerajaan maut ini diberikan kuasa. Sudah kita baca tadi. Mereka diberikan kuasa, mereka memiliki kerajaan. Diberikan kuasa untuk memusnahkan 1/4 yang ada di bumi. Berbagai caranya, kelaparan ya, sakit penyakit, mungkin resesi ekonomi. Mereka diberikan kuasa memusnahkan 1/4 yang ada di bumi. Sakit penyakit, COVID-19. Mereka memiliki kuasa dan memberikan teror, memberikan ketakutan bagi manusia-manusia yang ada di bumi. Bahkan mungkin juga yang dikatakan binatang-binatang buas ini bisa jadi adalah antikris. Antikris ini tidak hanya merujuk kepada seseorang, bisa saja memang seseorang, bisa saja sebagai sebuah lembaga, sebuah institusi, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti ada yang akan namanya muncul antikris.
Mereka akan melenyapkan seperempat yang ada di muka bumi ini. Karena mereka memang sudah diberikan kuasa. Mereka sudah siap ya dengan berbagai hal. Mereka menyebar teror. Bahkan di COVID-19 pun kita sudah pernah melewatinya. Padahal pas itu baru bulan Maret ya. Maret 2020 baru sejak awal masuk di Indonesia. Tapi sudah menebar teror di mana-mana. Bahkan sampai juga ada yang namanya panic buying. Menebar teror menyebabkan panic buying. Wah, itu membeli berbagai hal, mungkin hand sanitizer, mungkin masker, mungkin juga vitamin C, apalagi dan lain sebagainya. Bahkan juga ada susu beruang. Semua habis, panic buying, menebar teror. Karena memang dikatakan mereka diberikan kuasa dan mampu untuk melenyapkan seperempat daripada yang ada di bumi. Mereka mungkin dengan cara-cara yang sadis, mereka mungkin dengan cara-cara yang enggak terpikirkan, tapi ini adalah nyata. Mereka diberikan kuasa. Jadi artinya ya, kematiannya dengan cara apapun Bapak Ibu sekalian, mereka mampu untuk melakukannya. Bahkan mungkin dengan sakit penyakit, bahkan mungkin dengan kecelakaan yang kita tidak tahu, itu dilakukan oleh si maut ini. Jadi artinya, kembali ke poin yang pertama tadi, bahwa maut itu memiliki kekuatan yang besar. Jadi jangan sangka maut itu nggak punya kekuatan. Maut ini memiliki kekuatan yang besar. Next. Nah, ini adalah fakta yang kedua. Karena dia punya kekuatan yang besar, maut punya kekuatan yang besar, maka Alkitab berkata bahwa manusia tidak bisa mengatasi maut. Manusia tidak berkuasa atas maut. Kita baca bersama-sama di Roma 7 ayat yang ke-24. 3, 2, 1. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini di kitab Roma yang menulisnya adalah Paulus. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang besar. Ya, pelayanannya di mana-mana, mampu melakukan pelayanan yang sangat besar di mana-mana, mengunjungi satu jemaat ke jemaat yang lain. Rasul yang hebat, jago puasa, jago dalam berkhotbah, jago dalam menyatakan kesembuhan. Tapi dia mengatakan, aku ini manusia celaka, dikatakan seperti itu. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tuh, seorang rasul yang hebat aja mengatakan seperti itu. Siapa yang mampu melepaskan aku dari tubuh jasmani, tubuh maut ini? Rasul Paulus pun seorang rasul yang hebat, gak mampu untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa dia gak berkuasa atas maut. Karena dia tahu maut itu kekuatannya lebih besar dari manusia. Dan maut itu sudah terjadi ketika Adam berdosa dan kemudian seluruh keturunannya pun ikut berdosa. Makanya ada namanya dosa keturunan, dosa warisan. Apa itu dosa warisan, dosa keturunan? Jadi sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, maka seluruh keturunannya pun sampai sekarang kita pun juga ikut berdosa, melakukan dosa. Contoh aja gitu kan ya. Anak balita itu sudah bisa berbohong. Loh, siapa yang mecahin piringnya mama? Oh, enggak tahu, itu sipus tadi yang mecahin. Nah, siapa yang ngajarin bohong? Padahal enggak ada yang ngajarin berbohong balita ini. Karena apa? Sudah ada yang namanya dosa keturunan. Secara naluri mereka bisa melakukan dosa itu sendiri. Dosa yang diwariskan dari Adam. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini pastinya memiliki dosa. Kita coba baca di ayat yang kedua, 2 Korintus 4 ayat ke-12. Korintus 4 ayat 12. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Ini katanya Paulus.
rasul yang rajin berdoa, rasul yang rajin melakukan pelayanan, berkhotbah. Wah, jemaatnya di mana-mana. Seorang rasul yang hebat. Tapi dia ngomong seperti apa? Dirinya ini diserahkan terus-menerus kepada maut. Ini seorang yang hebat, apalagi kita yang seorang manusia biasa. Ya. Jadi saya mau ngomong Bapak Ibu sekalian, saudaraku semua, pelayan ya, engkau yang aktif, engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, kita nggak bisa berkata, aku ini sudah setia loh Tuhan, kok ini masalahku masih terus saja ada. Aku ini sudah aktif pelayanan loh Tuhan, kok kayaknya masalahku nggak rampung-rampung ya, masalahnya ada aja terus. Kembali lagi ke ayat ini, Paulus ngomong apa? Sebab kami yang masih hidup ini, di dalam tubuh jasmani ini, di dalam tubuh maut ini, terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Terus menerus diserahkan kepada maut. Jadi saat kita sudah menyelesaikan satu masalah, masalah yang lain pun nanti siap akan menanti lagi. Kita sudah selesai kepada persoalan yang pertama, persoalan yang kedua sudah siap menanti kita. Karena memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang masih hidup ini akan terus menerus diserahkan kepada maut. Nah, itu buat para pelayan yang aktif. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang kita mungkin tidak aktif, yang mungkin ibadahnya hanya ya hari Minggu, itu pun juga kalau pas ingat, kalaupun juga pas nggak ngantuk ya berangkat. Nah, yang seorang yang aktif, seorang yang rajin beribadah, setia beribadah pun juga terus menerus diserahkan kepada maut. Terus menerus akan dihantui oleh segala persoalan. Bagaimana kalau kita yang nggak setia? Kita punya backingan doa enggak? Kita punya kekuatan di belakang enggak? Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Kita enggak bisa ngomong, aku sudah setia, aku sudah aktif ya Tuhan, kok masih terus-terusan seperti ini? Kok masih terus-terusan ada masalah? Next, kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini ada satu ayat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bilang sama sebelahnya, ternyata maut itu rajin loh. Bilang, ternyata maut itu rajin. Dia giat ya. Maut ini giat. Mungkin yang malas-malasan itu PAUD ya. Mungkin PAUDnya malas, masa bisa-bisa aja. Tetapi maut ini giat. Dia rajin sekali. Ya. Lebih rajin daripada suaminya. Tapi si maut ini enggak pernah lelah untuk mengancam orang, untuk menghantui orang, untuk mengejar-ngejar orang. Dia enggak pernah lelah mencelakakan orang, dan roh maut itu beredar-edar di sekeliling kita. Roh maut itu di sekeliling kita Bapak Ibu. Roh maut itu nyata. Dan fakta lain yang saya enggak tulis ya, melengkapi poin yang pertama tadi, bahwa maut itu kuat, dia punya malaikat khusus yang namanya disebut dengan malaikat maut. Ya. Jadi saudaraku, maut itu kuat. Dan poin yang kedua apa? Bahwa manusia itu tidak berkuasa atas maut. Lalu bagaimana kalau situasinya seperti itu? Ya, sebentar, itu akan nomor yang ketiga. Next. Nah, ini fakta yang ketiga. Maut itu sangat menakutkan. Setelah tadi maut itu punya kuasa yang besar, kekuatannya besar. Dan fakta yang kedua, manusia itu tidak berkuasa atas maut. Dan fakta yang ketiga, maut itu sangat menakutkan. Di Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
ya, saya berhenti dulu. Di ayat ini pernah satu kali saya mengajarkan kepada teman-teman di remaja pemuda sebuah tema takut yang kudus. Takut yang kudus, ya. Apa itu? Karena di dalam Tuhan pastinya tidak ada ketakutan. Tapi ada satu takut yang disenangi atau disukai oleh Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Dan yang di luar daripada itu bukanlah takut, itu adalah tidak takut yang tidak kudus. Takut yang lain adalah tidak yang kudus. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Ada sebuah pertanyaan yang saya pada waktu itu agak-agak lupa sedikit, jadi sekilas pertanyaannya tentang bagaimana kalau seseorang itu gak punya rasa takut. Dikatakan mungkin kita pernah mendengar itu, wah saya gak takut, mau jalan ke sana gak takut, mau ke sini gak takut. Nah, seseorang yang kita pikir dia gak punya rasa takut ini, mungkin karena kita lihatnya dari luar aja, dari tampilannya luar, wah pemberani, gitu kan. Wah, apalagi kalau kita lihat kemarin di berita-berita di TV beberapa bulan yang lalu di Semarang aja mungkin gitu kan, kreak-kreak, gitu kan, begal, mereka dengan sok-sokannya gitu kan, tanpa terlihat dari luarnya tanpa ketakutan, bacok-bacokin orang, kreak-kreak, ya gangster-gangster itu, terlihatnya tanpa ketakutan, tanpa takut mereka. Melakukan kriminal, langsung ditusuk orang. Wah, jagoan-jagoan sekali. Itu dari tampilannya luar. Tapi kalau dalam situasi yang berbeda, pada saat mereka ketangkap, dibawa ke kantor polisi, toh mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Mereka nangis, nangis Bombay, wah jangan Pak, ampun Pak, ampun. Wah, sampai polisinya tambah dihajar gitu kan. Mereka pun mengalami yang namanya ketakutan, walaupun sebelumnya mereka dalam situasi yang berbeda, terlihat tidak takut. Mereka petantang-petenteng, sok-sokan dengan jagoannya bawa celurit, bawa parang dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu terlihat dari luarnya yang tidak punya rasa takut. Ketika dalam situasi yang berbeda pun pasti mereka mengalami yang namanya ketakutan. Dan yang mengerti tentang ketakutan itu adalah diri mereka sendiri. Dalam situasi yang berubah, dalam situasi yang berbeda. Dan bahwa hal itu akan diuji oleh waktu. Tapi Alkitab juga berkata bahwa kalau setiap orang diperhadapkan dengan maut, mereka pasti takut. Alkitab berkata seperti itu. Bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan maut, pasti akan takut. Alkitab berkata manusia itu diperhamba karena takutnya kepada maut. Mungkin sambil ditampilkan PowerPoint yang tadi, ayat yang tadi. Alkitab berkata manusia itu diperhamba karena takutnya kepada maut. Karena maut itu bukan kematian yang biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Maut itu bukan kematian yang biasa. Maut itu kematian yang lebih daripada itu. Maut kematian yang mengerikan, kematian yang kekal. Maut itu adalah mati yang kekal, bukan sekedar tubuh yang mati. Bukan hanya sekedar tubuh jasmani yang sekarang kita miliki ini, bukan sekedar itu. Jadi maut ini, kata maut ini dipakai untuk menggambarkan bahwa keadaan setelah mati yang mengerikan itu adalah maut. Keadaan setelah kita mati. Itu penggunaan kata maut. Jadi maut tidak hanya dipakai untuk menggambarkan kematian secara fisik, secara jasmani, tapi lebih daripada itu. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya? Maut digunakan untuk kematian lebih daripada itu, lebih pada yang mengerikan, kematian yang kekal. Karena di sanalah ya, dikatakan di neraka itu memiliki atau ada ratap dan kertak gigi. Jadi menakutkan bagi setiap orang yang diperhadapkan dengan situasi maut. Dikatakan seperti itu. Kita mengatakan setiap orang yang diperhadapkan dengan maut pasti akan takut. Nah juga, Pak kenapa ya? Saya itu kok nggak pernah tuh takut mati.
Saya nggak pernah tuh terpikirkan besok setelah mati saya bagaimana. Saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh, nggak pernah nanti saya mati akan bagaimana. Nggak pernah saya berpikiran seperti itu. Sebentar kita akan menjawabnya. Nah, kita lihat dahulu ayat yang satu ini di Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ini adalah perkataan iblis pada waktu Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang di Gerasa. Tahu ya pasti kisah ini Bapak Ibu ya. Ada orang kerasukan setan dan iblis-iblis itu mengatakan memohon kepada Yesus sampai memohon supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Kalaupun iblis-iblis ini tempatnya sebenarnya adalah neraka, adalah maut, adalah mungkin tempat yang menyenangkan bagi mereka, seharusnya mereka senang-senang aja kalau mereka dimasukkan ke dalam jurang maut. Betul ya? Kalau kita berpikir gitu kan, loh iblis-iblis ini kan tempatnya memang di sana. Kalau ini tempat ini adalah sebuah tempat yang mereka memang menyenangkan bagi mereka, tentunya mereka dengan senang hati diusir. Tapi dikatakan di ayat ini, mereka memohon, oh ya Yesus tolong, jangan perintahkan kami masuk ke dalam jurang maut. Harusnya mereka dengan sukacita, harusnya mereka dengan suka hati pergi ke sana. Tapi mengapa mereka kok malah nggak mau pergi ke sana? Memang ya Bapak Ibu sekalian, iblis itu makhluk yang aneh. Mereka ini sudah makhluk yang aneh, sudah tahu bahwa kedepannya nanti, ujungnya nanti, akhirnya nanti bahwa mereka ini semua akan dihukum. Dia sudah tahu bahwa dia akan disiksa. Di ayat yang lain dikatakan bahwa mereka memohon supaya Yesus jangan menyiksa mereka sebelum waktunya. Karena mereka tahu bahwa pada akhirnya nanti iblis-iblis ini akan mengalami penyiksaan daripada Yesus. Di Matius dikatakan seperti itu, mereka memohon kepada Yesus agar jangan menyiksa mereka sebelum tiba waktunya. Itu katanya versi dalam Matius. Artinya apa? Iblis-iblis ini, setan-setan ini tahu bahwa mereka masa depannya akan disiksa. Nah, setan-setan ini tahu bahwa mereka akan disiksa. Tapi apa? Anehnya mereka ini tetap tidak mau yang namanya bertobat. Aneh ya, biasanya orang kalau sudah diancam, awas kamu ya, gini, pasti dia akan berubah. Baru dia akan bertobat. Kalau dia pun sudah akan diancam. Dan faktanya apa? Iblis-iblis ternyata juga takut untuk masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam jurang maut. Mereka nggak mau ke sana. Dia memohon kepada Yesus untuk Yesus tidak memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi kita nggak bisa berkata, mungkin rasanya ada orang yang tidak takut dengan maut. Ya sekarang ya. Sekarang mungkin dia dalam keadaan masih hidup, mereka bisa ngomong, saya nggak takut dengan maut. Karena dalam situasi yang masih dalam hidup. Setelah nanti masih mati dalam tubuh fisik ini, dalam situasi yang berbeda, mungkin mereka akan baru mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan akan maut. Ya. Mungkin mereka belum mengerti akan apa namanya situasinya, belum mengerti tentang bagaimana keadaannya. Wah, aku senang di neraka. Sana banyak artis-artisnya. Wah, sana banyak pelawak-pelawaknya mungkin. Sana mungkin banyak juga biduan, dangdut. Wah, bisa 24 jam nonstop dangdutan di neraka. Mungkin seperti itu. Kita nggak tahu. Mungkin kalau sekarang ya, kalau mungkin ada yang mengatakan seperti itu, oh saya nggak takut dengan maut, saya nggak takut dengan kematian. Ya sudah, sekarang belajar aja, latihan dulu, berdiri aja atau duduk aja di atas kompor yang menyala. Latihan dulu kan apinya kecil, gitu kan. Apinya kecil,
latihan duduk di atas kompor, mungkin di atas anglo, di atas pembakaran, kan apinya kecil. Latihan dulu duduk di sana. Ya, kenapa kok nggak mau di atas kompor, duduk di atas kompor? Mungkin ada juga mencoba mematikan nyala lilin, api lilin gitu kan. Oh ya, ada yang berani juga, tapi ada yang takut. Itu kan apinya panas lilin kan, panasnya nggak mematikan. Coba dulu kan latihan seperti itu. Jadi jangan pernah berkata bahwa orang itu nggak takut dengan maut. Iblis, setan aja takut. Bahkan sampai memohon-mohon supaya jangan dimasukkan ke dalam jurang maut. Setan aja takut. Bahkan juga ada banyak manusia pun juga tidak takut dengan maut. Setiap manusia ketika dihadapkan dengan maut itu akan pasti mengalami yang namanya ketakutan. Saat sekarang ini masih dalam tubuh jasmani ini mungkin mereka berbeda situasinya. Tidak mengalami yang namanya ketakutan. Next, yang keempat. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Yesus mengalahkan maut. Dan hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Amin. Hanya Yesus bisa mengalahkan maut. Nah sekarang saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Kenapa Pak ya, kok saya itu enggak pernah takut mati? Saya enggak pernah takut yang namanya maut. Karena kita sudah di dalam Yesus. Amin. Karena Yesus sudah ada di dalam kita dan kita mengerti yang namanya maut itu sudah dikalahkan. Sehingga kita tahu kalau fisik kita mati, kita nggak akan mengalami maut. Seperti saya jelaskan tadi, kita masih ada di dalam tubuh yang jasmani ini, tubuh fisik ini. Kalau kita sudah mati nanti keluar dari tubuh jasmani ini, kita tidak akan mengalami maut. Kita akan ada di pangkuannya Abraham. Kita akan ada di kerajaan sorga yang mulia. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita nggak pernah merasa takut karena kita berada di dalam Yesus. Jadi kalau kita berkata, Pak ada loh ya orang di sana, di luar sana yang dia menurut pengamatan saya dia nggak punya rasa takut padahal dia di luar daripada Tuhan. Dia nggak punya rasa takut padahal dia di luar Tuhan. Seperti tadi jawaban saya yang di awal, di poin yang sebelumnya. Dia belum pernah diuji untuk dibawa kepada situasi yang berbeda daripada yang sekarang. Ya, mungkin nanti setelah dia mengalami kematian fisik, dia mengalami sendirian di alam supranatural, gak ada situasi, gak ada dukungan, gak ada yang mau bisa menolong dia. Ya, disitulah diuji keberaniannya. Di situ dia pasti akan mengalami ketakutan yang namanya maut. Dan bahwa memang setiap manusia harus diuji nantinya. Setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita ternyata tidak mengalami rasa takut, puji Tuhan ya. Jangan pernah takut kepada maut. Karena Yesus sudah mengalahkan maut itu 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan kalau maut itu sudah kita tidak takuti, apalagi hanya mungkin kalau permasalahan-permasalahan yang kecil di dunia ini. Maut aja gak perlu kita takuti. Apalagi masalah-masalah sehari-hari kita mungkin. Waduh, berasku tinggal sedikit tinggal 1 kilo. Waduh, gasku habis. Wah, ini kan kemarin pada langkah gas nih. Padahal maut itu enggak perlu kita takuti Bapak Ibu. Levelnya sudah berbeda. Ngapain kita harus takut lagi dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini? Sedangkan level ketakutan kita seharusnya level ketakutan maut itu sudah tidak perlu kita takuti. Karena apa? Maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah takut kepada maut. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu juga mengucap syukur gitu kan. Mungkin kalau yang lalu-lalu juga mengalami yang namanya COVID, ya, mengalami berbagai kesusahan, resesi ekonomi, melihat akhir-akhir ini pemerintahan Indonesia, sampai ada dikatakan #tagar Indonesia gelap, #kabur aja dulu, mau kabur kemana? Kita tetap perlu mengucap syukur.
apapun keadaannya. Kita bawa dalam doa, kita doakan bangsa kita doakan pemerintah kita. Kita perlu mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Pasti Tuhan akan melawat bangsa kita, amin. Jadi kalau maut saja sudah dikalahkan, sudah tidak semestinya nih kita diakuisisi oleh iblis. Dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin levelnya di bawah itu. Ketakutan-ketakutan yang remeh-temeh, ketakutan gak punya uang, ketakutan gak punya jodoh, ketakutan mungkin tidak mendapat pekerjaan, ketakutan tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, dan lain sebagainya. Itu hanya ketakutan-ketakutan yang levelnya di bawah level ketakutan maut. Jadi sudah semestinya kita tidak perlu menakutkan hal-hal tersebut. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis. Jangan mau kita diintimidasi oleh ketakutan-ketakutan yang lebih rendah. Padahal kita sudah percaya bahwa kita mati pasti akan masuk ke surga. Dia sediakan tempat buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita baca dahulu di 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat yang ke-26 Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Nah, hari ini maut itu belum dibinasakan. Walaupun maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bisa paham maksudnya ya? Maut ini masih diizinkan oleh Tuhan, ya, kekuatannya berada di muka bumi ini untuk mengganggu kita, untuk mengancam kita. Tadi sudah kita baca bahwa mereka ini memang diberikan kuasa untuk melenyapkan seperempat dari yang ada di muka bumi ini. Sudah dikalahkan kuasanya di tangan Tuhan Yesus. Tapi dia masih mengizinkan untuk mempengaruhi, untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Jadi kalau iblis mungkin ya, ingat dosa masa lalumu, ya, kita jawab mereka dengan masa depan mereka. Karena apa? Masa depan mereka sudah tahu bahwa mereka akan disiksa, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jurang maut. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya juga bersama istri kan memang sukanya nonton film gitu kan. Jadi kemarin kami baru nonton yang namanya Kuasa Gelap. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menonton. Ini adalah tentang film horor tentang pengusiran setan. Kalau bahasa kerennya itu adalah Exorcist. Itu film Indonesia. Wah ini pokoknya setiap kami selesai nonton, entah itu film action, entah film apa, wah itu pasti kami suka pura-pura jadi berperan sebagian di film tadi. Wah, kalau kemarin kita nonton Kuasa Gelap, di dalam nama Tuhan Yesus pergi kau. Wah, saya dengan istri biasanya suka kayak gitu. Kalau nonton juga film action, wah pura-puranya tembak-tembakan gitu kan. Wah pokoknya absurd banget kami gitu kan. Tapi itu hanya kami berdua, kalau yang di luar ya hari nggak boleh kayak gitu ya kan. Nah, pada waktu mungkin kita melakukan pelayanan kerasukan setan, kalau di film itu dikatakan mereka suka mengingat-ingatkan dosa masa lalu si pengusir setannya. Oh dulu kamu suka begini, kamu suka mencuri, kamu suka mengambil hak orang lain. Wah, kalau di filmnya itu kan dikatakan dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Nah kita ingatkan saja masa depan mereka bahwa kamu sudah tertulis akan dimasukkan ke dalam jurang maut. Wah, pasti mereka langsung akan menggelepar-gelepar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngerti bahwa masa depan iblis akan dikalahkan. Bahwa masa depannya iblis pasti akan dihancurkan. Karena dikatakan apa? Karena aku, Yesus harus memegang pemerintahan. Ayat yang ke-25 tadi, bahwa Yesus dikatakan akan memegang pemerintahan, bukan maut. Kerajaan maut itu harus disingkirkan. Kerajaan maut itu harus dipunahkan, dilenyapkan. Yesus sudah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu.
Tapi dia masih mengizinkan kuasanya bekerja. Kenapa? Karena dia masih ingin menyelamatkan Bapak Ibu Saudara mungkin, orang-orang mungkin yang sedang dikejar-kejar maut. Tuhan Yesus masih ingin menyelamatkan, masih ingin bertemu dengan orang-orang yang dikejar-kejar oleh maut. Orang-orang yang ketakutan dengan maut. Orang-orang yang belum pernah mendengar Injil mungkin, ya, Tuhan masih mau memberikan kuota di surga. Surgaku ini masih sepi loh. Surgaku ini masih terlalu sepi kalau tanpa kehadiranmu. Surgaku masih sepi kalau nggak ada kehadiran Bapak Ibu. Surga masih terlalu sepi. Dan Tuhan Yesus perlu jemaat Lamtera untuk menjadi saksi di media sosial maupun di dunia nyata. Amin. Amin. Oh, kok sedikit nih. Tuhan Yesus masih punya kuota untuk menunggu orang-orang yang diselamatkan. Makanya maut masih diizinkan bekerja di muka bumi ini. Walaupun dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tuhan masih mengizinkan kuasanya bekerja. Karena apa? Tuhan masih ingin menyelamatkan Bapak Ibu. Tuhan masih ingin mungkin ada sanak saudara, keluarga yang belum percaya Tuhan, yang belum mendengar Injil. Dan Tuhan ingin mereka ini merespon akan berita keselamatannya. Next, yang berikutnya. Mungkin tim musik bisa mempersiapkan diri. Nah, kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, maka maut itu juga sebenarnya tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Maut itu tidak berkuasa lagi atas kita. Dia mungkin bisa berkuasa atas tubuh kita. Karena ini tubuh yang berdosa, tubuh maut dikatakan. Tubuh jasmani. Kita semua akan mati. Kita semua akan mengalami yang namanya kematian fisik. Tapi setelah kita mati, roh kita ini tidak bisa dikuasai oleh maut. Tubuh kita ini adalah tubuh maut. Kita akan meninggalkan tubuh ini. Tapi roh kita ini tidak akan bisa dikuasai oleh maut. Paulus saja berkata, tubuhku ini adalah maut. Ya, siapa yang bisa ngelepasin aku dari tubuh ini? Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seseorang yang hebat, seorang rasul yang hebat. Tubuh kita akan mati. Mungkin dengan berbagai cara. Entah mungkin dengan sakit, entah mungkin dengan berbagai hal dan lain sebagainya. Apapun caranya. Apakah karena situasi tertentu, apakah karena tua, itu hanya fisik kita saja. Sekali lagi, mau tidak hanya bicara kematian fisik. Tubuh kita mati karena maut, tetapi roh kita ada dalam kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Kita tutup Alkitab kita. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Yang terakhir. Yuk kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopangku. Ya, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Yes. Kami gak mampu ya Tuhan. Ku dapat Hanya di dalam-Mu hidupku. kami bisa, kami mampu. Kau yang memampukan kami. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Benar itu ya Tuhan, benar. Kami tidak mampu untuk melakukan sendirian tanpa Engkau ada di samping kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau senantiasa memegang kami, memegang tangan kami sambil membawa kemenangan. Kami tahu ya Tuhan, Kau senantiasa di sekeliling kami, selalu menopang kami. Tubuh kami yang lemah ini ya Tuhan, Kau yang memampukannya kami selalu. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד. כל עוד נשמתי בי, ברכי נפשי את אדוני, שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר, בין אם טוב לי או רע, שבח השיר, כי אתה שבח הוא נשק ולא סתם מילים, בשבח נריע עוד יפלו מבצרים. כל עוד נשמתי בי, ברכי נפשי את אדוני, שם קודשו, ברוך אדוני, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו.
השיר, ריבון העולם. שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם. שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. Shalom, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya ada sedikit mau menambahkan untuk acara yang Bapak Ibu sudah lihat di depan ya, ada Indocer. Indocer singkatan dari apa Bapak Ibu? Iya betul sekali, Indonesia Ceria. Nah kita tinggal waktunya 1 bulan lagi, nanti akan diadakan di tanggal 20 April. Untuk partisipasinya dari Bapak Ibu semuanya, kita dari tim Indocer menyampaikan untuk pre-love diminta untuk 1 minggu lagi ya Bapak Ibu bisa sama-sama kita bisa berbagi dengan acara Indocer. Yang kedua, yang barusan Bapak Ibu lihat ada tenan UMKM. Ini juga akan ada di Indocer. Nah, kita sama-sama memeriahkan acara Indocer, maka ada tenan, ada 7 tenan. Nanti bisa Ibu Bapak juga yang mau ikut untuk bisa menghubungi Ibu Dini untuk lebih lengkap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berpartisipasi. Mungkin kalau tidak bisa terlibat dalam kepanitiaan langsung ya Indocer, tenang saja Bapak Ibu tetap dapat berpartisipasi dengan berbagai cara ya. Salah satunya mungkin tadi ada pre-love ya, atau pre-love itu bahasa anak gaulnya. Yang mudah diketahui adalah pakaian atau barang pantas pakai ya dan layak pakai. Kita masih menerima hingga minggu depan. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama mengosongkan sedikit ya ruangan di lemari kita, sembari kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita di luar. Baik, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dan beribadah di GBI Lamtera. Apakah ada kiranya berkenan untuk melambaikan tangan? Berkenan lebih saja. Oh ya, selamat datang Bapak. Senang berkenalan dengan Bapak. Shalom. Terima kasih pertama kali kami ucapkan kepada Gembala Sidang GBI Lamtera, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, di mana kami diberi kesempatan untuk melihat satu tayangan perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia LAI mempunyai program Satu Dalam Kasih yang nanti akan kita saksikan. Ini peristiwa di tahun 2024, di mana setiap kali
LAI Satu Dalam Kasih selalu membagikan Alkitabnya ke seluruh pelosok daerah yang sangat jauh. Saya, Yohanes Gabriel, dengan Pak Ernanto adalah kelompok KKPD, kelompok kerja penggalang dukungan agar misi karya Tuhan ini terus berjalan, kabar baik dapat diwartakan. Nah, mari kita saksikan bersama. Ibu Bapak juga akan dibagikan amplop ini sebagai dukungan dalam doa, dukungan dalam dana, apapun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahun ini akan membagikan 155.000 Alkitab. Sesuatu perkara yang mustahil dalam pemikiran dan angan-angan, namun bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Berikan waktu bagi Allah bekerja dalam kehidupan kita bersama. Ada amin? Mari kita saksikan. Sepoi-sepoi angin pantai menyibak wajahku. Aku terkagum oleh dua mobil yang menghampiriku tepat di pukul 4.15 menit. Hati yang gelisah menjadi damai. Seperti embun pagi yang menguap oleh terik mentari. Di sudut rumah di kampung kecil Amarasi Timur, secercah harapan telah membuat kami tersenyum kembali untuk menumbuhkan tunas dari tanah kering di sini lewat buku hitam tua yang hari ini kami dapat. Alkitab kami menyebutnya. Kebetulan jemaat kami Kembang Bahat adalah bisa disebut rata-rata jemaat baru, Kristen baru. Karena awalnya Desa Kembang Bahat ini banyak beragama Hindu keharingan. Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia sangat penting sekali memberikan bantuan kepada jemaat di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak agar jemaat yang baru di tempat ini bisa memahami, bisa belajar tentang pentingnya firman Tuhan. Pada tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengajak kita semua untuk mendukung pengadaan 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya di daerah berikut ini: Samosir, Murung Raya, Malang bagian selatan, Sumbawa, Sumba Barat Daya, Lauje, Lamaholot, Wejewa, Pulau Taliabu, Pulau Buru, Pulau Seram, Timur Leste, Walak, Asmat, Kamoro, dan Tanah Miring, Merauke. Saya sebagai hamba Tuhan atau gembala merasa bersyukur sekali karena selama ini kami sangat sukar dan sulit untuk memiliki yang namanya Alkitab. Jadi sukacita besar kiranya Tuhan terus memberkati Lembaga Alkitab Indonesia dan terus menjadi berkat dalam satu dalam kasih bagi wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Dalam bahasa Biak, Jau Suba, Suba Jau, Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Apabila ada yang ingin terlibat, KKPD Semarang juga sangat senang untuk bergabung bersama kami, mewartakan karya ini
Sakarya 1 dalam kasih membagikan Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Saya dengan Pak Ernanto pernah berangkat. Jadi sesuatu yang indah, yang luar biasa, tidak ada lampu, kadang-kadang sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi pada saat mereka menerima Alkitab, banyak cucuran air mata. Anak-anak sangat senang. Para pendeta diberi Alkitab studi secara gratis untuk mereka belajar mengajar firman Tuhan yang terus harus diwartakan. Terima kasih, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Sebelum mengakhiri, kita akan berdoa buat persembahan. Mari angkat persembahan saudara. Bapak di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersama jemaat-Mu membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, dan persembahan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami dan Engkau menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bro Daniel Tuhan, Kau berkati di dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati dalam pekerjaannya, anak istri semua limpah, tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan selalu menyertai Bro Daniel Tuhan. Dan sekarang kami mau pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu. Dan diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Dan diberkatilah rumah tanggamu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau, sehingga engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, selamat siang.